Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih telah diperkenankan untuk melaporkan tugas lapangan kami tentang teknik pengambilan sampel, di mana adapun topik yang kami ambil adalah partisipasi masyarakat dalam menyukseskan sensus penduduk 2020. Adapun yang melatar belakangi kami dalam pengambilan topik ini, yaitu sensus penduduk Indonesia 2020 atau biasa disingkat dengan SP 2020 adalah pendataan penduduk yang mencangkup tentang masalah jumlah, etnis, agama, pekerjaan, perekonomian, dan lain-lain. Sensus penduduk 2020 ini adalah sensus penduduk yang ketujuh, di mana sensus penduduk ini dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk memperbarui data penduduk di Indonesia. SMA Negeri 1 Bulukumba adalah salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Bulukumba. SMA Negeri 1 Bulukumba juga mempunyai jumlah pelajar sebanyak 1050 siswa. Dengan metode pendataan ini mungkin lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak dana. Akan tetapi dalam perjalanannya kami mempunyai banyak hambatan. Yang pertama adalah minat siswa untuk ikut berpartisipasi dalam sensus penduduk tersebut. Melihat permasalahan ini, kami mengangkat topik tentang kami ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan sensus penduduk 2020 di SMA Negeri 1 Bulukumba. Kemudian ada pun rumusan masalah yang kami angkat dalam hal ini, itu sejalan apa tugas yang diberikan tentang berapa populasi. Kemudian yang kedua adalah teknik yang digunakan terhadap kasus yang diteliti. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan teknik pengambilan sampel tersebut. Kemudian yang keempat adalah bagaimana hasil yang dapat diperoleh dalam pengambilan sampel yang dilakukan. Kemudian yang kelima adalah kesimpulan apa yang diperoleh. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Dalam penyusunan percobaan penelitian ini, kami sebagai peneliti mengambil populasi di SMA Negeri 1 Bulukumba dengan jumlah populasi sebanyak 1050 peserta didik. Dengan melakukan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana, maka diperoleh sampel sebanyak 100 peserta dari 1050 peserta didik. Dari banyaknya sampel ini, kami berharap bisa mewakili 1050 peserta populasi tersebut. Kami juga kenapa mengambil teknik sampel secara acak sederhana ini, karena yang kami pahami ini lebih efisien dalam hal waktu dan tidak memerlukan banyak biaya. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih dari Saudara Ilham Halis yang telah menjelaskan mengenai rumusan masalah dan populasi serta sampel yang diambil dari penelitian kali ini. Kemudian lanjut metode pengumpulan data. Dalam penyusunan laporan teknik pengambilan sampel ini, peneliti mengambil objek penelitian dengan topik mengenai partisipasi masyarakat dalam menyukseskan sensus penduduk 2020 dengan mengambil populasi peserta didik SMA N 1 Bulukumba sebagai populasi sebanyak 1050 peserta didik. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana, maka diambil 100 peserta didik yang diambil datanya sebagai acuan dalam penelitian. Dengan menggunakan bantuan aplikasi atau website Google Formulir sebagai metode untuk mengumpulkan data, hal ini memudahkan bagi kami untuk mengambil sampel acak sebanyak 100 sampel. Mengapa demikian? Karena dalam pengambilannya dengan metode pengambilan sampel acak sederhana, artinya semua sampel yang terdapat pada populasi merupakan
memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel, sehingga dalam 100 orang tersebut diberikan Google Formulir sehingga mereka dapat mengisi hingga ke 100 orang tersebut untuk dijadikan sampel. Lanjut, untuk pengelolaan data, dari 100 sampel diketahui jumlah keseluruhan responden YI sama dengan 80. Mengapa 80? Di sini YI nilainya terdiri dari 1 dan 0. Dan 1 itu menandakan bahwa responden telah mengisi sensus penduduk secara online, sedangkan 0 artinya sampel belum mengisi sensus penduduk secara online. Dengan menghitung rata-rata tersebut menggunakan proporsi yang didapatkan dari sampel adalah 0,8 seperti yang terlihat pada slide berikut. Selanjutnya, untuk menentukan apakah sampel mewakili populasi, kemudian kita menghitung bound of error dari penduga mu dengan rumus sebagai berikut. Dalam perhitungan didapatkan 0,1, di mana hal ini memungkinkan bahwa sampel dari 100 sampel dapat mewakili atau representatif dari populasi. Selanjutnya, dari perhitungan di atas, dari penelitian yang kita gunakan dapat disimpulkan bahwa banyaknya populasi, yakni 1050 peserta didik, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana diperoleh sampel sebanyak 100 peserta didik dengan rata-rata yaitu 0,8, diperoleh error untuk penduga mu adalah 0,1, sehingga disimpulkan bahwa sampel tersebut representatif atau dapat mewakili populasi. Dapat disimpulkan dari nilai bound of error-nya, semakin besar nilainya maka akan semakin jauh sampel itu mewakili populasinya, dan sebaliknya. Jika kecil nilainya, maka suatu sampel bisa dikatakan sampel tersebut mewakili populasinya. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kami ambil dari topik penelitian yang kami ambil, yaitu partisipasi masyarakat dalam menyukseskan sensus penduduk 2020. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.